kukatakan sesuatu. Bab 536-540. Setelah menyebutkan namanya, Sean menutup telepon. Louis, John, dan Wawan semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka Sean akan menghabisi Li Mingqi dengan tangannya sendiri. Tentu saja si Li Mingqi ini memang pantas mati. Jika dibiarkan hidup, dia pasti 100% akan membalas Sean. Baru saja Li Mingqi sudah mengatakannya dengan sangat jelas bahwa dia ingin membunuh Sean. Sean tidak punya alasan untuk membiarkan orang seperti itu ada di dunia ini dan menjadi ancaman baginya. Wawan membuka mulutnya lebar-lebar. Butuh waktu lama baginya untuk akhirnya berkata, "Tuan Muda Sean, luar biasa." John menimpali, membunuh binatang seperti itu sudah mengotori tangan Tuan Muda Sean. Seharusnya Anda serahkan saja pada saya atau Kak Louis untuk melakukannya. Pada saat ini, karisma Sean bertambah satu tingkat lagi di hati mereka. Sean membiarkan Li Mingqi menghubungi nyonya lebih dulu. Saat Li Mingqi masih berbicara di telepon, Sean menghabisinya. Sean jelas berbuat seperti ini untuk dilihat oleh nyonya. Selain itu, Sean bahkan berinisiatif memberitahu nyonya bahwa dialah yang membunuh Li Mingqi. Louis dan yang lainnya bisa merasa Sean seolah ingin membuktikan dan menyatakan sesuatu pada nyonya. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya Sean membunuh seseorang. Ketika berada di medan perang, dia tidak tahu berapa banyak orang sudah dibunuhnya. Setiap kali sesudah membunuh, perasaan Sean sangat berantakan, mengalami serangan panik dan dia ingin melampiaskan amarahnya. Sean menjatuhkan pistol dan berjalan menuju kamar Yuana tanpa ekspresi. Begitu membuka pintu, dia merasa merinding. Bukan hanya karena AC di kamar itu yang membuatnya merasa kedinginan, tetapi juga apa yang dilihatnya. Kak Sean. Yuana, yang diikat di tempat tidur, berteriak kegirangan saat melihat Sean. Sean buru-buru menutup pintu untuk mencegah John dan yang lainnya, yang ada di luar, melihat situasi Yuana saat ini. Sean berusaha sekuat tenaga untuk tidak melihat hal-hal yang tidak senonoh, tidak boleh dilihat. Sean berjalan ke tempat tidur, melepaskan tali yang terikat di pergelangan tangan dan pergelangan kaki Yuana, lalu berkata, "Aku akan mencarikan pakaian yang bisa kamu pakai." Tanpa disangka, tiba-tiba Yuana memeluk Sean dengan kedua tangannya. "Kak Sean, aku sudah tahu kamu akan datang untuk menyelamatkanku. Aku sangat takut. Aku benar-benar takut keperawananku akan diambil oleh bajingan itu. Jika aku dinodai olehnya, aku tidak akan pernah bisa bersamamu lagi seumur hidupku." Huhuhu. Sean sangat tidak berdaya dan berkata, "Yuana, aku sudah pernah bilang, aku tidak menyukaimu. Benar, sekarang kamu bintang yang populer dan diidam-idamkan begitu banyak laki-laki. Tapi, tidak peduli seberapa seksi atau sempurnanya kamu, aku tidak akan menyukaimu." Yuana sangat tidak terima. "Kenapa? Aku menjalani operasi plastik demi dirimu. Demi dirimu, aku berolahraga setiap hari untuk mempertahankan kebugaran tubuhku. Kenapa aku bisa memesona semua laki-laki di Indonesia, tapi aku malah tidak bisa mendapatkan rasa sukamu? Kak Giana berselingkuh, tapi kamu bisa memaafkannya karena kamu menyukainya. Aku yang sudah segenap hati melakukan segalanya untukmu, dan hanya menyukaimu seorang, tapi kenapa kamu tidak menyukaiku? Jika ayah tidak menolak pernikahan kita, sejak awal akulah wanitamu. Jalang seperti Maureen dan Cynthia tidak mungkin memiliki kesempatan untuk mendekatimu." Protes Yuana. Plak. Sean menamparkan wajah lembut Yuana. Sejak awal Sean sudah sangat kesal, tetapi tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Sekarang Yuana malah berani mengatai dua wanita Sean jalang. Benar-benar minta dipukul. Sean mengamuk, "Yuana, jangan terus menyebutkan pernikahan kita. Jangan lupa bagaimana sikapmu ketika ayahmu memberitahukan hal itu padamu pada saat itu.
Kamu bilang, kamu sama sekali tidak menghargai laki-laki sepertiku. Kamu juga bilang bahwa kamu senang ayahmu membantumu menolak pernikahan dan membuatmu bisa lari dari pernikahan itu. Tanyakan pada dirimu sendiri, kalau pada saat itu kita menikah, apa perbedaan antara kamu dan Giana 3 tahun itu? Di matamu, aku hanya menantu parasit yang tidak berguna. Kamu juga memandang rendah, berbalik memunggungiku, dan mencari laki-laki lain. Maki Sean. Yuana terdiam. Dia tahu apa yang dikatakan Sean adalah kebenaran. Jika keduanya benar-benar menikah, Yuana pasti akan hidup terpisah dari Sean dalam 3 tahun kehidupan suami istri mereka dan tidak akan membiarkan Sean menyentuhnya. Sementara mengenai selingkuh, Yuana masih muda dan mungkin tidak benar-benar akan berselingkuh secara fisik, tapi dia pasti akan berselingkuh secara mental. Sekarang Yuana memiliki begitu banyak penggemar di internet. Begitu banyak pria yang menyapanya setiap hari dan dia sudah memanggil begitu banyak pria dengan sebutan sayang. Meskipun demikian, Yuana menangis dan memeluk Sean. Kak Sean, aku tidak akan begitu. Aku benar-benar tidak akan begitu. Aku tidak akan menyakitimu seperti Kak Giana. Percayalah padaku. Begitu mendengar nama Giana, Sean marah. Ketika memikirkan ketidakadilan yang diterimanya saat menjadi menantu keluarga Wangsa selama 3 tahun, Sean tidak tahan untuk menamparkan Yuana lagi. Plak. Sean lagi-lagi mengamuk, kalian keluarga Wangsa sudah menindasku selama 3 tahun. Dalam 3 tahun itu, ayahmu, Jayanata, dan kakakmu Sandi sudah menghinaku tidak kurang dari 100 kali. Awalnya aku berpikir kamu masih muda dan ingin meninggalkan keperawananmu yang berharga untuk calon suamimu. Karena kamu begitu tidak menghargai keperawananmu, baiklah. Aku akan memenuhi keinginanmu. Anggap saja ini kompensasi keluarga Wangsa padaku. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. 20 menit kemudian, Sean dan Yuana keluar dari kamar. Dibandingkan dengan Sean yang penuh dengan aura membunuh ketika masuk, Sean yang saat ini jelas menjadi jauh lebih santai. Di sisi lain, Yuana terlihat seperti anak kecil yang tersenyum bahagia. John dan Wawan memandang mereka sambil terus menyeringai. Seorang bintang tercantik di Indonesia, dengan sosok tubuh yang luar biasa, Jennifer Wangsa, didapatkan oleh tuannya. Wawan menggoda. Menurutmu, kalau para penggemar laki-laki Yuana mengetahui hal ini, mereka pasti akan sangat marah hingga ingin bunuh diri melompat dari gedung, kan? Haha. Di sisi lain, Louis bersikap profesional seperti biasanya. Ketika Sean keluar, dia tidak tertawa dan segera melangkah maju untuk melapor, "Tuan, barusan ada satu mobil penuh orang bersenjata yang datang, tapi sudah dibereskan oleh orang-orang kita. Saya rasa itu pasti seseorang yang dikirim oleh Nyonya itu." Nyonya. Begitu mendengar nama ini, Sean tidak bisa menahan dirinya dan merasa sedikit berdebar. Li Mingqi sudah terbunuh. Dia pasti akan mengirim seseorang untuk mencari tahu kebenarannya. Kita sudah menghabisi sekumpulan orang-orang ini, jadi dia pasti akan segera mengutus lebih banyak orang, kata Sean. Tujuan kita kali ini bukan untuk melawan wanita ini, tetapi untuk menangkap Juan. Tidak cocok untuk berlama-lama berada di sini. Kita tidak perlu menghadapinya dan pergi dari sini sekarang juga. Perintah Sean. Baik, jawab Louis. Tepat ketika Sean hendak mengambil langkah, Yuana meraih lengan Sean dan bertanya dengan hati-hati, "Kak Sean, kalian mau kemana? Apa aku bisa ikut denganmu? Lebih baik kamu segera kembali ke Indonesia saja. Aku lihat wajahmu masih sangat sempurna, jadi tidak perlu pergi ke rumah sakit bedah plastik untuk melakukan perawatan apapun. Karena kamu sudah memutuskan untuk mengambil jalur akting, kamu harus berlatih menyanyi, menari, dan belajar akting. Jangan mengecewakan begitu banyak penggemar yang mencintaimu," kata Sean. Yuana mengangguk. Ya, ya.
Aku pasti akan bekerja keras untuk tidak mengecewakan Kak Sean dan penggemarku. Jennifer, si Dewi yang digilai begitu banyak pria yang tak terhitung jumlahnya di Indonesia, hanyalah alat pelampiasan kemarahan konglomerat generasi kedua seperti Sean saja. Sean meminta Louis mengutus seseorang untuk mengawal kepergian Yuana. Selanjutnya, Sean dan yang lainnya juga pergi dari sini. Mereka tiba di sebuah hotel mewah bernama Park Hyatt. Pemilik awal hotel ini adalah Tian, tapi sekarang sudah dipindahkan ke Sean. Sebagai pemilik hotel, privasi mereka terjamin di sini. Pukul 9:30 malam, Sean melihat lokasi Juan di perangkat lunak pelacak ponsel dan berkata, "Juan sudah mulai bergerak. Malam ini kesempatan kita untuk mengambil tindakan. Louis, kita akan segera menyusul." Alasan mengapa Sean tidak menangkap Juan pada siang hari adalah karena siang hari terlalu ramai. Juan dapat dengan mudah melarikan diri dengan bantuan kerumunan orang-orang di pusat kota yang ramai. Kali ini Juan keluar dari hotel di tengah malam, pasti pergi ke tempat si gadis di bawah umur yang setingkat bidadari itu. Betapa mematikannya nafsu dan konsekuensi yang harus ditanggung. Juan sangat bernafsu dan ini juga memberi kesempatan bagi Sean untuk menangkapnya. Sean dan yang lainnya pun berhenti ketika tiba di daerah perumahan orang kaya. Dia melihat posisi Juan dalam perangkat lunak pelacak dan berkata, "Di sini." Juan ada di dalam. John membuka jendela mobil dan melirik keluar, lalu berkata, "Haha. Daerah ini tampaknya daerah orang kaya." Tuan muda Juan ternyata memang paling suka bermain dengan gadis-gadis kaya raya. Wawan, yang wajahnya diperban, menyahut, Tuan Juan sudah berada di posisi itu selama beberapa menit dan belum juga bergerak di tempat yang sama. "Apa jangan-jangan sudah mulai?" "Hahaha. Pasti begitu," sahut John. "Seperti ini, Tuan muda Sean, sangat pas bagi kita untuk menangkap Juan di saat ini. Dia tidak akan bisa melawan." "Haha. Sean sendiri tahu sekarang waktu terbaik untuk menangkap Juan. Jika dia melewatkannya kali ini, takutnya tidak akan ada kesempatan lagi di masa depan." "John, Wawan, kalian berdua tetap berada di mobil, bersiap untuk menjemput kami kapan saja," perintah Sean. "Louis, turunlah bersamaku." "Baik," jawab Louis. Sean berjalan dengan Louis di dekat lampu jalan di daerah perumahan orang kaya sambil berbicara, "Louis, seharusnya Jacob berada di dekatnya untuk melindunginya. Pergi dan temukan Jacob, lalu alihkan dia. Jangan biarkan dia pergi menjemput Juan. Mengenai Juan, aku sendiri yang akan masuk untuk menangkapnya." Louis mengangguk. "Baik. Hati-hati, Tuan," kata Louis, lalu menghilang di kegelapan. Sean merokok, berpura-pura berkeliaran karena bosan. Dia menyelinap ke pintu kediaman Juan, lalu melihat sekeliling. Ketika tidak melihat siapapun, dia segera melompati tembok dan memasuki halaman. Tempat tinggal di tempat ini bukanlah bangunan bertingkat tinggi, tetapi tempat tinggal yang mirip dengan rumah di Bogor, yang merupakan rumah keluarga satu lantai. Namun, setelah melompati tembok dan masuk, Sean terkejut. Halaman yang sungguh besar. Halaman di sini lebih dari 3 hingga 4 kali lebih besar dari rumah Sean dan Maureen. Penghijauan serta dekorasinya juga beberapa kali lipat lebih baik daripada milik mereka. Sean mengikuti posisi Juan dan berjalan perlahan. Namun, baru berjalan 2 langkah jauhnya, tiba-tiba dia mendapati 2 pria berjas berjalan mendekat. Sean buru-buru bersembunyi di balik pohon dan tidak ketahuan. Dia bergerak maju dengan cepat, tetapi tepat ketika berjalan ke paviliun, 2 pria berjas datang sambil bercanda tawa. Sean segera keluar lagi dari paviliun. Dia harus berbaring di tanah agar tidak ketahuan. Namun, segera setelah bangun dan berjalan tidak jauh, lagi-lagi dia bertemu 2 pria berjas. "Sial,"
Siapa yang tinggal di sini? Kenapa ada begitu banyak pengawal? Sean sedikit terkejut. Dia bahkan mengira tempat ini hanyalah kediaman seorang keluarga kaya raya di Korea Selatan. Rata-rata orang kaya mungkin memiliki banyak pelayan di rumah, tetapi sama sekali tidak mungkin memiliki begitu banyak pengawal yang tinggi dan gagah. Selain itu, mereka semua mengenakan seragam jas, membuat mereka terlihat sangat profesional. Sean diam-diam berkata, "Tidak bisa. Belum sampai di dalam rumah saja, aku sudah bertemu 6 pengawal. Setelah masuk, sepertinya akan ada lebih banyak pengawal." Sean memutuskan untuk tidak lagi masuk sebagai pencuri yang berhati-hati, tetapi dia juga akan menyelinap masuk sebagai pengawal. Akhirnya Sean menemukan seorang pria berjas yang sendirian berjalan mondar-mandir dengan tenang. Dia menebas leher lawan secara horizontal dengan tangan kanannya sehingga lawannya langsung pingsan seketika. Kemudian, dia segera mengenakan seragam jasnya. Setelah itu, Sean menyamar dan langsung masuk ke dalam rumah. Untungnya, ketika melihat pakaian Sean dan langkahnya yang tenang, para pelayan di rumah, termasuk pengawal, tidak menyadari penyamaran Sean. Segera, Sean bergerak selangkah demi selangkah lebih dekat ke tempat Juan. Bagus. Hanya 50 meter dari Juan. Sean akan segera dapat menangkap Juan yang sedang asyik bercumbu. Dalam beberapa tahun terakhir, Juan sudah menggoda berbagai wanita cantik di seluruh dunia. Dia tenggelam dalam nafsu birahinya sepanjang hari dan mengabaikan pelatihannya. Sean percaya dirinya pasti akan bisa mengalahkan Juan 1 lawan 1. Terlebih lagi, keadaan Juan saat ini sedang tidak bisa melawan Sean sama sekali. Akhirnya Sean tiba di sebuah ruangan yang berada di sisi kanan rumah. Di luar ruangan, juga berdiri seorang pengawal. Begitu Sean berjalan, pengawal itu mengulurkan tangan dan menghentikannya. Nona sudah menginstruksikan, bahkan jika Mars menghantam bumi, jangan masuk untuk mengganggunya. Pergilah patroli di tempat lain. Jangan di sini. Sean sedikit mengerti beberapa bahasa Korea, tetapi tidak terlalu fasih. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud pengawal ketika dia mengatakan, Mars menghantam bumi. Namun, dia tahu orang ini tidak ingin dia berada di sini. Sean tidak berbicara dan hanya mengangguk, lalu berbalik dan hendak pergi. Kewaspadaan pun pengawal langsung menurun. Pada saat ini, tiba-tiba Sean memanfaatkan lawan yang sedang lengah dengan mendorongnya ke tanah, lalu menusuk lehernya dengan jarum sehingga langsung pingsan. Sean tersenyum dan melihat ke arah pintu menggemaskan yang dipenuhi suasana kekanak-kanakan. Kakak kedua, akhirnya aku menemukanmu. Sean segera membuka pintu dan bergegas masuk secepat mungkin. Saat ini, memang ada seorang gadis seperti bidadari di ruangan itu. Dia terlihat sangat belum dewasa, mungkin baru berusia 4 atau 15 tahun. Dia mengenakan rok berwarna putih yang seperti bidadari dan roknya sudah diangkat oleh seseorang. Sementara, orang yang berdiri di belakangnya adalah Juan. Ah! Ketika gadis kecil itu melihat Sean menerobos masuk, dia sontak menjerit. Kedua tangannya yang putih dan lembut juga menutupi wajahnya, mencegah Sean melihat wajahnya. Hal ini juga tidak mengherankan. Mana ada seorang gadis berusia 15 tahun yang tidak akan malu ketika pria lain melihat adegan ini. Juan tak kalah terkejut. Adik ketiga. Sial. Bagaimana kamu bisa tahu aku ada di sini? Jelas sekali, Juan yang selama ini begitu licik tidak menyangka Sean dapat menemukannya. Sean tersenyum mencibir. Bagaimana aku bisa tahu kamu ada di sini? Bajingan sepertimu, jika bukan karena menginginkan foto pribadi Jasmine, mungkinkah aku bisa menemukanmu? Sean tidak banyak omong kosong dan tidak peduli dengan perasaan bidadari kecil itu. Dia bergegas menghampiri dan menusuk leher Juan dengan suntiknya. Juan pun panik. Sialan. Adik ketiga,
Apa yang kamu suntikan padaku? Sean tersenyum. Setelah menyuntik Juan dengan obat ini, Sean yakin dia tidak perlu khawatir kakak keduanya ini akan melarikan diri. Itu karena bahkan jika dia melarikan diri, kakak keduanya ini akan kembali sendiri dengan patuh. Ini obat yang dapat membuat wajah mengeras. Dalam 3 hari, jika kamu tidak mendapatkan obat penawarku, kamu akan mengalami kelumpuhan wajah. Sama seperti wanita yang gagal operasi plastik, sangat buruk rupa, dan tidak akan pernah bisa pulih. Kata Sean. Sean tahu Juan adalah orang yang sangat memperhatikan penampilan dan paling tidak tahan dengan orang yang buruk rupa. Jadi, Juan tidak akan pernah membiarkan dirinya menjadi buruk rupa. Ini lebih membuatnya menderita daripada membunuhnya. Juan mengenakan celananya dan berkata, "Sean, kamu tidak tahu berterima kasih. Aku begitu baik padamu dengan mengenalkan 2 istrimu. Aku bahkan juga menyelamatkan ayah pacarmu. Bisa-bisanya kamu malah begini padaku." Sean membalas dengan dingin, "Kamu baik padaku atau tidak, kita pergi ke tempat kakek dan katakan di depan seluruh keluarga." Pada saat ini, Juan sudah di bawah kendali Sean dan tugasnya sudah dianggap selesai. Tidak lama lagi, Sean akan segera bisa mengetahui apa sebenarnya rahasia keluarganya. Tepat pada saat ini, tiba-tiba Sean mendengar langkah kaki yang datang dari luar ruangan dan disertai dengan suara wanita. Gawat! Ibu harimau itu membawa orangnya kemari. Aku harus segera kabur. Juan tiba-tiba panik. Sean meraih Juan dan memperingatkan, "Kamu tidak boleh pergi." Juan berkata dengan panik, "Jika masih tidak pergi juga, kita berdua akan mati di sini. Zephyr 2 milikku dirusak wanita gila ini. Si Park ini tidak mudah dihadapi. Dia bukan orang biasa. Aduh. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya padamu. Kira kabur dulu saja, baru kita bicarakan lagi nanti." Sambil berbicara, Juan segera melepaskan belenggu Sean dan kabur melalui jendela. Park. Pada saat Sean sedang berpikir, tiba-tiba, brak. Pintu dibuka paksa dan puluhan pria berjas masuk. Di antara mereka, seorang wanita yang mengenakan gaun panjang berwarna hitam dan begitu berkarisma pun muncul. Sekarang sudah pukul 11 malam, tetapi mengenakan pakaian formal seperti itu dan riasan tipis di rumahnya sendiri bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh seorang wanita dari keluarga biasa. Terutama, di antara pengawal tinggi dan perkasa ini, dia tampak lebih kuat. Tak, tak, tak. Suara sepatu hak tinggi berwarna hitam yang sangat teratur pun terdengar. Wanita berkarisma ini berjalan masuk selangkah demi selangkah. Sementara, Sean memandang wanita ini sambil tertegun. Bukan karena kecantikannya yang memukau dan temperamennya yang elegan, melainkan karena Sean mengenal wanita ini. Nyonya. Wanita ini adalah wanita yang Sean lindungi di medan perang Suriah, Park-nya. Setelah Park-nya masuk dan melihat si gadis bidadari itu berantakan, dia segera berteriak dengan suara yang keras, "Semua orang, tutup mata kalian." Pengawal-pengawal ini seolah mendengar dekrit kekaisaran. Mereka segera menutup mata dan tidak berani melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat. Sementara, si gadis bidadari itu juga sangat ketakutan ketika melihat Park-nya. Bu! Gadis itu menatap Park-nya sambil menangis dengan gemetar. Plak! Park-nya menamparkan wajah cantik gadis itu. Masih juga tidak memakai baju dengan benar. Keluar dari sini. Oh! Gadis itu buru-buru mengambil pakaiannya dari lantai dan segera keluar. Setelah gadis itu pergi, baru pada saat itulah pengawal-pengawal ini berani membuka mata. Pada saat ini, Park-nya mengalihkan perhatiannya pada Sean. Sean juga balas melihat ke arah Park-nya. Keduanya saling memandang. Selain itu, jarak mereka hanya kurang dari 1 meter. Tanpa sadar jantung, Sean mulai berdebar. Dia menjadi sangat bersemangat.
Terakhir kali keduanya saling memandang begitu dekat adalah di dasar Ngarai Hota, satu-satunya tempat romantis di medan perang Suriah. Itu momen indah yang tidak pernah bisa dilupakan Sean seumur hidupnya. Mereka menghabiskan lebih dari 10 jam di sana, mengobrol tentang cinta, kehidupan, mimpi, kematian, dan banyak lagi. Di sana, mereka berdua saling berciuman. Ketika bertemu seperti ini lagi, Sean tidak bisa menahan senyum di sudut mulutnya. Sean berpikir dalam hati, "Nyonya, kita bertemu lagi. Entah bagaimana perasaanmu ketika bertemu denganku lagi setelah 4 tahun." Sean menantikan bagaimana perasaan wanita yang berpengaruh begitu besar padanya ini ketika bertemu dengannya lagi. Mungkinkah sama seperti Sean, dia juga mengingat adegan-adegan indah mereka berdua 4 tahun lalu. Tetapi, plak, sebuah suara renyah terdengar. Park-nya mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Sean dengan marah. Sean, yang tadinya gembira dapat bertemu lagi dengannya, kini perasaannya langsung jatuh ke dasar lembah. Setelah menamparkan Sean, Park-nya segera berbalik dan tidak lagi menatap Sean. Sesudah itu, dia berkata pada seorang pengawalnya yang tinggi dan perkasa itu, "Bunuh dia." Baik. Pengawal itu segera mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya pada Sean. Lebih dari segalanya, Sean lebih merasa sedih ketimbang terancam. Kita tidak bertemu selama 4 tahun, tetapi ketika bertemu lagi, kalimat pertama yang kamu ucapkan, hal pertama yang ingin kamu lakukan, ternyata malah ingin membunuhku. Sean merasakan kepedihan di hatinya, dia sangat jarang merasa sesedih ini. Jika wanita ini hanya seorang nyonya kaya raya biasa, Sean tidak akan keberatan jika dia mau membunuhnya. Namun, wanita ini adalah nyonya. Dialah wanita yang pernah disukai Sean dan pernah dirinya lindungi mati-matian. Bisa-bisanya nyonya bertindak seperti ini. 4 tahun yang lalu, dia sendiri yang berkata pada Sean untuk datang ke Korea mencarinya. "Kamu ingin membunuhku?" Sean bertanya pada Park-nya dalam bahasa Inggris dengan suara yang sedih. Tiba-tiba Park-nya berbalik dan menatap Sean lagi. Wajahnya yang berkarisma menunjukkan keterkejutan. Mungkin dia terkejut karena pria di depannya ternyata berbicara dalam bahasa Inggris dengannya. Bahasa Inggris Park-nya sendiri sangat fasih. Dia berkata dengan dingin, "Kamu sudah bercinta dengan putriku. Bukankah aku harus membunuhmu? Putriku baru berusia 15 tahun. Dasar bajingan." 4 tahun yang lalu, Sean sudah tahu Park-nya memiliki seorang putri yang cantik. Pada saat itu, putrinya baru berusia 11 tahun. Sementara, saat itu Park Eun-nya baru berusia 31 tahun. Sekarang dia berusia 35 tahun. Meskipun sudah bertambah tua, pesona Park-nya tidak berkurang sedikit pun. Dia menjadi lebih anggun dan kulitnya juga masih sama bagusnya. Sean tidak ingin menjelaskan bahwa dirinya tidak menyentuh putri Park-nya sama sekali. Sekarang dia hanya ingin memperjelas satu hal. Sebenarnya Park-nya mengenali siapa Sean atau tidak. Sean sangat familiar dengan psikologi dan dia bisa melihat bahwa selain amarah, tidak ada rasa kaget di mata Park-nya. Dia seperti tidak mengenali siapa Sean sama sekali. Sean sudah kegirangan sendiri dan merindukan Park-nya untuk waktu yang sangat lama, tapi siapa yang menyangka Park-nya malah tidak mengenalinya. Sean memandang Park-nya dan berkata, "Nyonya, apakah Nyonya benar-benar akan membunuhku?" Ketika Park-nya mendengar panggilan, "Nyonya," dia merasa seperti sudah terpisah dari dunia dan merasakan perasaan yang sangat akrab. Dia memandang Sean dan bertanya, "Kamu?" Sean mencibir, "Berkat angan-anganku sendiri, aku bahkan mengira Nyonya akan mengingatku seumur hidup. Tidak disangka, dalam 4 tahun yang begitu pendek, Nyonya sudah melupakanku." Siapapun yang pernah mengalami cinta akan mengerti bahwa dalam permainan cinta,
siapapun yang jatuh cinta lebih dulu adalah yang kalah. Sean, yang muda dan menggebu-gebu, bertemu dengan seorang wanita yang 10 tahun lebih tua darinya. Sejak awal permainan, Sean sudah ditakdirkan untuk tidak akan bisa mengalahkan wanita ini. Hanya saja, Sean tidak pernah mengira bahwa Park Eun-hye bahkan tidak mengenali dirinya. Ini benar-benar membuatnya sangat sedih. Park Eun-hye tersenyum sambil menatap Sean. Dia merentangkan tangan kanannya yang ramping dan membelai wajah tampan Sean, seakan menggodanya, kemudian bertanya sambil tersenyum, "Kenapa, tampan? Apa seharusnya aku mengingatmu? Apa aku pernah bermain-main denganmu dan menyuruhmu menemaniku tidur? Haha. Pasti waktu itu kamu tidak melayaniku dengan baik, atau keterampilanmu terlalu buruk, itu sebabnya aku tidak bisa mengingatmu. Kalau ada yang harus disalahkan, maka salahkan saja dirimu sendiri karena terlalu tidak berguna." Cibir Park Eun-hye. Wanita ini bahkan melecehkan Sean di depan umum. Park Eun-hye sudah memiliki suami dan suaminya dikenal semua orang di Korea Selatan. Seorang pria yang memiliki ketenaran dan kedudukan. Tentu saja Park Eun-hye mengucapkan kata-kata ini dalam bahasa Inggris dan mungkin pengawalnya tidak memahaminya sama sekali. Apa yang dikatakan Park Eun-hye membuat Sean sangat muak. Selama ini, Park Eun-hye bermartabat tinggi di hati Sean, tetapi bisa-bisanya dia menyebut Sean sebagai pria yang ditemuinya ketika kesepian dan luang. Di kehidupan pribadinya, mungkinkah Park Eun-hye benar-benar seorang wanita yang berperilaku tidak pantas? Kalau begitu, saat di Suriah, dia hanya pura-pura bermartabat tinggi. Pada saat itu, mereka berdua bersembunyi di dasar ngarai, kehabisan amunisi dan makanan. Jika ada kelompok musuh lain, mereka berdua pasti akan mati di sana. Pada saat hampir mati saja, Park Eun-hye bahkan tidak bersedia berhubungan dengan Sean. Tapi, di kehidupan sehari-harinya, dia seperti ini. Park Eun-hye mengandalkan wilayahnya, memiliki begitu banyak pengawal yang mengawasi, tapi dia begitu tidak bermoral. Dia bahkan terus menepuk wajah Sean dengan tangannya. Sean tidak tahan lagi. Selama 4 tahun, wanita yang telah ada di hati Sean tetapi tidak bisa dimilikinya ini ternyata hari ini sudah sejak lama melupakannya. Selain itu, dia juga mengatakan kata-kata yang menghinanya. Plak. Sean memukul wajah berkarisma Park Eun-hye dengan keras. Pandangan mata Park Eun-hye bahkan menjadi buram akibat tamparan itu. Sambil memegangi wajahnya, dia tidak percaya ada orang yang berani menamparnya. Ekspresi semacam ini menunjukkan seolah seumur hidupnya, Park Eun-hye tidak pernah ditampar. Para pengawal sontak menggila. Mereka semua panik dan segera ingin menembak mati Sean. Namun, Park Eun-hye meraih pistol dan mengarahkannya ke arah Sean. Rambutnya sedikit berantakan karena tamparan Sean. "Apakah kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah menamparkan wajahku?" bentak Park Eun-hye. Sean membalas dengan dingin, "Kamu mengarahkan senjatamu padaku. Kamu ingin membunuhku. Kamu mau menembak mati laki-laki yang pernah menghalau peluru untukmu." Park Eun-hye tertegun sejenak dan langsung melembut. Kamu bilang apa?" 4 tahun yang lalu, di Suriah, jika aku tidak menghalau peluru itu untukmu, sepertinya sejak dulu kamu sudah mati," kata Sean. 4 tahun yang lalu, ketika pertempuran sedang dalam keadaan kritis, tiba-tiba seseorang yang bersembunyi di rerumputan mencoba untuk menembak Park Eun-hye. Saat itu, Sean melarikan diri sambil menggandeng Park Eun-hye, sudah terlambat untuk menghindar. Saat itu Sean mengenakan pelindung tubuh, sementara Park Eun-hye tidak. Jika tembakan mengenai Park Eun-hye, bahkan jika dia tidak langsung mati, dia juga akan mati karena berbagai keadaan buruk dari sekitar. Sean sendiri tidak tahu mengapa dia bersedia menghalau peluru itu untuk Park Eun-hye. Mungkin karena dia tidak ingin melihat wanita cantik seperti itu mati di medan perang,
dan mungkin juga karena saat itu dia sudah jatuh cinta padanya. Tentu saja setelah tertembak, karena mengenakan pelindung tubuh khusus keluarga Yuwono, Sean baik-baik saja dan langsung bangkit untuk terus melarikan diri bersama Park Eun-nya. Namun, jika dia tidak menghalau tembakan ini untuk Park Eun-nya, saat ini Park Eun-nya sudah mati. Park Eun-nya memandang Sean lagi dan langsung terkejut bukan main. Kamu, tentara itu. Akhirnya Park Eun-nya mengingat Sean. Tentara, ini adalah panggilan Park Eun-nya pada Sean. Dia tidak menanyakan nama Sean dan hanya memanggilnya tentara. Suara Park Eun-nya sangat merdu. Setiap kali mendengarnya memanggil Sean dengan sebutan tentara, hati Sean terasa sangat hangat. Akhirnya Park Eun-nya meletakkan pistolnya. Sean memang benar. Dia tidak bisa mengarahkan pistolnya ke seseorang yang telah menghalau peluru untuk dirinya. Tiba-tiba Park Eun-nya tertawa. Kenapa kamu datang ke Korea? Sean tersenyum dan menjawab, tentu saja untuk tidur denganmu. Bukankah kamu pernah menyuruhku datang ke Korea untuk mencarimu? Park Eun-nya tersenyum dengan menawan. Aku bilang cari aku lagi saat kamu menjadi terkenal. Kalau kamu masih hanya seorang tentara kecil, kamu masih belum memenuhi syarat untuk menjadi kekasihku. Jadi, tentara, katakan padaku. Kedudukan apa yang sudah kamu raih selama beberapa tahun ini? Tepat pada saat ini, telepon Park Eun-nya berdering. Park Eun-nya mengulurkan tangan putih mulusnya yang panjang dan mengambil iPhone-nya. Halo. Nyonya, informasi tentang Sean sudah ditemukan dan sudah dikirim ke ponsel Anda. Kata orang di ujung telepon. Oke. Park Eun-nya menutup telepon dan membuka pesan terakhir yang diterimanya. Sebelumnya, ketika bawahan Lee Min-ki si bawahan Park Eun-nya terbunuh, dia mengutus orangnya untuk menyelidiki informasi Sean. Begitu membuka informasi yang dikirim bawahannya, hal yang menarik perhatiannya adalah foto Sean. Ketika melihat foto ini, Park Eun-nya langsung ketakutan karena orang yang ada di foto itu sama persis dengan tentara yang ada di depannya. Kamu Sean yang sudah membunuh Lee Min-ki? Tanya Park Eun-nya yang terkejut. Dalam sekejap, semua pengawal yang ada di sana ketakutan. Ketika mengetahui Sean adalah orang yang berbahaya, mereka bersiap untuk menaklukkan Sean. Sean tahu dirinya yang sudah membunuh Lee Min-ki pasti akan menghadapi pembalasan dari mereka kapan saja. Itu sebabnya, dia segera bertindak. Sean terlihat menarik Park Eun-nya ke hadapannya secepat kilat dan merebut pistol. Dia mengambil pistol dan bersiap mengarahkannya ke kepala Park Eun-nya. Sesudah itu, dia membawanya sebagai sandera. Lepaskan nyonya. Berani menyentuh sehelai rambut nyonya, aku akan memotong-motongmu menjadi 5 bagian. Sean mengabaikan pengawal ini, tetapi berkata pada Park Eun-nya, suruh semua anak buahmu keluar. Park Eun-nya yang kepalanya ditodong pistol pun tidak berani membantah, jadi semua orang meninggalkan kamar dan menutup pintu. Sekarang Sean dan Park Eun-nya begitu berdekatan. Sean bahkan dapat mencium aroma tubuh Park Eun-nya dengan sangat jelas. Karena sudah pernah berhubungan dengan wanita cantik seperti Gianna, Cynthia, dan Maureen, Sean yang pria normal ini juga tahu banyak mengenai parfum merek besar, seperti membalikkan punggung tangannya. Namun, Sean tidak pernah mencium parfum Park Eun-nya. Baunya sangat enak, sangat lembut, dan sangat menggoda. Pada saat ini, Park Eun-nya berkata, oke. Semua anak buahku sudah keluar. Bisakah kamu meletakkan pistol dan berhenti memegang leherku? Atau, karena kamu sudah memikirkanku selama 4 tahun, kamu tidak bisa menahan diri dan ingin bersandar di tubuhku sebentar. Sean mendengus dingin dan melepaskan Park Eun-nya dengan jijik. Dia tidak ingin Park Eun-nya merasa dirinya adalah pengagumnya yang murahan. Setelah Park Eun-nya dibebaskan, dia merapikan pakaiannya, kemudian duduk di sofa kecil di ruangan itu sambil menyilangkan kakinya dan mulai melihat ponselnya.
Park Eun-hye membaca informasi Sean yang dikirimkan kepadanya oleh anak buah sambil bersuara, Sean Yuwono, pernah menjadi Presiden Direktur Grup Citra Abadi, sebuah perusahaan ternama di Indonesia, Presiden Direktur YS Group, dan Presiden Direktur YS Pictures. Aset yang dimilikinya diperkirakan lebih dari 20 triliun won Korean. Park Eun-hye mengembuskan napasnya dan wajahnya yang elegan agak terkejut. Sementara, Sean tersenyum arogan sambil berkata dalam hatinya, "Bagaimana, Nyonya? Kamu tidak menyangka tentara kecil di medan perang waktu itu sekarang akan menjadi orang yang begitu kaya raya, kan?" Pada saat itu, sejak Park Eun-hye meninggalkan medan perang, Sean sudah bersumpah bahwa suatu hari wanita arogan ini akan membenci wanita Sean saat tahu identitasnya. Dia ingin membuat wanita ini menyesal sudah menolaknya di ngarai. Ternyata, Park Eun-hye hanya sedikit terkejut, tetapi tidak terlalu kegirangan. Dia terus membaca informasi Sean, kemudian melihat foto Sean dan Maureen yang duduk di kereta emas Inggris. "Oh, apa ini kereta emas ratu?" Sean tersenyum dan menjadi lebih bangga lagi. Seorang wanita seperti Park Eun-hye, yang berada di kalangan sosial kelas atas Korea Selatan, tidak mungkin tidak tahu syarat untuk naik kereta emas Ratu Inggris. Tentu saja kereta itu sama sekali bukan kereta emas ratu, tetapi milik keluarga Yuwono. Namun, keluarga Yuwono adalah keluarga rahasia dan Sean tidak akan dengan mudah mengekspos keluarganya ke Park Eun-hye. Identitas dan kekayaan di permukaannya saja sudah cukup untuk memukau wanita ini. Sayangnya, Sean tidak pernah menyangka bahwa setelah melihat foto dan informasi Sean ini, Park Eun-hye mengunci layar ponselnya dengan terlihat muak. Sesudah itu, dia menatap Sean dan bertanya, "Hanya ini?" Sean tertegun. Dia tidak menyangka Park Eun-hye mengatakan hal seperti itu. Sean balik bertanya, "Memang ini masih belum cukup?" Kekayaan 20 triliun won Korean, ditambah akses ke keluarga kerajaan Inggris, seharusnya ini hanya dimiliki oleh orang-orang sukses kalangan teratas di negara manapun, kan? Tapi, Park Eun-hye malah tidak tertarik. Park Eun-hye mendengus pelan. "Jika kamu hanya berada di level ini, kalau begitu maaf. Kamu masih belum memenuhi syarat untuk menjadi kekasihku." Tentu saja, Sean bukan tidak hanya berada di level ini. Kekayaan keluarga Yuwono-nya lebih dari 400 kuadriliun. Ketika membicarakan hubungan antar negara di dunia, keluarga mereka juga akan sangat kuat hingga membuat orang ketakutan. Tapi, ini melibatkan privasi keluarga, dan Sean tidak akan memberitahu orang lain dengan begitu saja. Sean sangat tidak terima. "Nyonya, 20 triliun masih tidak memenuhi syarat untuk tidur denganmu. Bahkan jika tubuhmu terbuat dari safir, apa seleramu tidak terlalu tinggi? Baik dalam hal penampilan, kekayaan, atau hubungan dengan eselon atas negara besar, laki-lakimu yang sekarang saja tampaknya tidak sebagus diriku." Sean sudah melihat foto-foto suami Park Eun-hye. Pria itu hanyalah pria yang sangat biasa-biasa saja. Selain itu, dia juga jauh lebih tua dari Sean. Jika Park Eun-hye menjadikan suaminya sebagai pembanding, Sean pasti lebih kuat dari suaminya dalam segala hal. Tak disangka, Park Eun-hye malah tertawa dan berkata, "Hahaha. Maksudmu Choi Roho? Dia hanya suamiku, bukan kekasihku. Persyaratan untuk kekasihku justru lebih tinggi daripada persyaratan untuk suamiku. Apa?" Sean tidak bisa berkata-kata. Mungkinkah wanita kalangan sosial atas di Korea Selatan semuanya memiliki pemikiran yang aneh seperti itu? Secara umum, setidaknya bagi wanita Indonesia, jika mereka mencari simpanan, suaminya pasti memiliki status sosial dan kekayaan yang lebih tinggi. Sementara, simpanan yang dicarinya memiliki kemampuan dan kekayaan yang tidak sebanding dengan suaminya. Kenapa giliran Park Eun-hye justru malah terbalik? Sean tidak ingin terus berdebat dengan Park Eun-hye.
Tujuan awalnya adalah membuat Park Eun-hye menyesal, tetapi dia tidak benar-benar ingin melakukan apapun dengannya. Tidur dengan Yuana sudah membuat Sean merasa bersalah pada Maureen dan Cynthia. Dia tidak akan melakukan kesalahan lagi. Bahkan jika dia ingin tidur dengan si Park Eun-hye ini, dia sudah memikirkannya selama 4 tahun. Sekarang Sean hanya ingin menyelesaikan tugas dengan cepat dan menangkap Juan, kemudian mengetahui rahasia keluarga. Memang sangat disayangkan dia belum dapat membuat Nyonya terkesan hari ini, tetapi dia tidak ingin membuang waktu untuk istri orang lain. Baguslah kalau kamu tidak menyukaiku. Aku juga tidak tertarik menjadi kekasihmu. Bangun dan jadilah sanderaku. Bawa aku keluar dari sini, kata Sean. Sambil berbicara, Sean hendak menangkap Park Eun-hye lagi. Namun, Park Eun-hye melarikan diri dari cangkangnya, dan hanya membiarkan Sean menangkap mantelnya, tetapi tidak berhasil menangkapnya. Keterampilan yang bagus. Sean tidak menyangka Park Eun-hye yang seorang wanita juga bisa melakukan bela diri. Sean tersenyum dan berkata, kamu tidak cukup bodoh untuk melawanku, kan? Kamu juga sudah melihatku di medan perang, tapi kamu ingin melawan diriku yang sebanding dengan sekelompok orang. Park Eun-hye berkata dengan wajah yang menawan, aku tidak ingin melawanmu, tapi aku tidak suka ada orang yang menodongkan pistol ke kepalaku, apalagi dijadikan sebagai sandera. Aku akan menghubungi pemimpin keamananku untuk membiarkanmu pergi dengan selamat. Sambil berbicara, Park Eun-hye menelepon bawahannya untuk membiarkan Sean pergi dari sini. Kemudian, dia berkata pada Sean, oke, kamu sudah bisa pergi. Sesaat Sean berdiri dalam diam. Dia mendengar bahwa semua petugas keamanan di luar pintu sudah pergi. Namun, dia masih tidak berani keluar sendirian. Maaf, Nyonya. Aku tidak percaya padamu. Lebih baik kamu menjadi sanderaku dan membawaku langsung keluar. Itu lebih aman, kata Sean. Tiba-tiba Park Eun-hye merentangkan pinggangnya. Ah, bagaimana, ya? Tiba-tiba aku sangat lelah dan ingin berendam. Aku mandi dulu. Pokoknya aku sudah setuju melepaskanmu. Itu juga bisa dibilang membalas penyelamatanmu padaku waktu itu. Sekarang kita berdua sudah impas. Sementara mengenai apakah kamu percaya atau tidak, dan apakah kamu berani keluar atau tidak, itu urusanmu. Sambil berkata, Park Eun-hye berjalan ke kamar mandi yang ada di kamar ini. Kamar ini sangat besar dan memiliki kamar mandi terpisah. Setelah masuk, dia segera berbaring di bak mandi dan berendam. Sial. Wanita ini. Sesaat Sean tidak tahu harus berbuat apa. Jika menerobos keluar begitu saja dan Park Eun-hye berbohong padanya, dia akan ditangkap oleh orang-orang Park Eun-hye. Tapi, dia tidak bisa menarik keluar Park Eun-hye yang sedang mandi. Sean berdiri di pintu kamar mandi dengan ragu-ragu. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk mendorong pintu kamar mandi. Sekujur tubuh Park Eun-hye tertutup busa. Bahkan lebih terbungkus rapat daripada saat dia mengenakan pakaian sebelumnya. Sama sekali tidak kelihatan apa-apa. Nyonya, sebaiknya lakukan seperti yang kukatakan. Jika tidak, aku tidak keberatan memperkosamu dan membawamu keluar secara paksa. Desak Sean. Park Eun-hye menggunakan busa untuk memandikan lengan rampingnya, lalu berkata sambil tersenyum, jika kamu memang laki-laki seperti itu, 4 tahun lalu kamu pasti sudah memerkosaku di ngarai Hota itu. Tentara. Panggil aku Sean. Seru Sean dengan suara yang keras. Sean tidak ingin wanita ini menganggap dirinya sebagai tentara di medan perang yang rendahan seperti pada saat itu. Park Eun-hye tersenyum dan terus berkata dengan suara lembut, Sean, sebenarnya aku memang agak menyukaimu. 4 tahun yang lalu, ketika aku berada di medan perang, aku memang agak menyukaimu.